Halo Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Salve. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Maka pada pemenungan ini saya mengajak kita semua bertanya di kedalaman hati kita. Siapa yang bahagia hidup dalam kegelapan? Siapa yang hidup dalam keadaan terbelenggu? Terbelenggu oleh apa saja? Pengalaman hidup menunjukkan bahwa kita semua ingin hidup dalam kebebasan, ingin hidup sebagai pribadi-pribadi yang merdeka, terlepas dari segala belenggu, ikatan, dan lain-lain. Maka kita semua dipanggil untuk hidup menaruh kepercayaan sungguh pada Allah. Dan supaya hidup kita tidak terbelenggu, supaya hidup kita tidak tinggal dalam kegelapan, satu yang kita belajari dalam bacaan hari ini adalah dengarkanlah sabdanya, dengarkanlah panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu Prapaskah yang kelima secara khusus di tahun A ini adalah berkisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Kebangkitan ini terjadi bukan sekedar mau menunjukkan suatu mujizat yang besar, suatu karya yang dahsyat, tetapi Tuhan Yesus sendiri katakan ini adalah bentuk penegasan bahwa Allah dipermuliakan. Kemuliaan Allah jauh lebih besar dari semua itu. Dan peristiwa kebangkitan ini kemudian menyadarkan bahwa sebagaimana Yesus katakan kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Kata-kata ini berangkat dari Lazarus yang mendengarkan sabdanya. Lazarus yang ada di dalam makam. Ketika Yesus berdoa dan mengatakan, Lazarus keluarlah. Ia keluar dari makam, keluar dari kegelapan makam itu. Membongkar kegelapan makam itu, datang dengan tubuh yang masih dibalut kain kafan dan kain peluh. Namun satu persatu dilepaskan. Kegelapan makam lenyap. Kain yang membalut kemudian dilepaskan sehingga ia menjadi pribadi yang merdeka. Ia yang sebelumnya dikatakan bahwa pasti akan bau karena sudah 4 hari meninggal, tetapi datang membawa keharuman sukacita bagi setiap orang. Maka di sini kita tahu bahwa Allah sungguh dipermuliakan. Bahwa peristiwa ini bukan sekedar menunjukkan saya ini hebat, tetapi menunjukkan kemuliaan Allah itu sendiri. Kemuliaan Allah itu juga kita dengarkan dalam bacaan pertama dalam nubuatan Yeskiel, bahwa yang ketika dia diperhadapkan dengan tulang-tulang yang berantakan, disusun, diberi daging, diberi urat, diberi nafas, diberi roh, kemudian hidup kembali. Mau menegaskan kata-kata Yesus sendiri bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Allah membangkitkan itu, yang rapuh dibuatnya hidup, maut dikalahkan, kemudian diberi hidup. Supaya kita tetap hidup, supaya kita bisa keluar dari kegelapan, supaya kita bisa mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dengan baik. Maka ingat pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, hiduplah dalam roh. Tinggalkanlah kehidupan kita dalam daging yang kemudian membawa kita pada kejahatan, iri hati, emosi, dan lain-lain. Kini kita hidup di dalam roh supaya ada cinta, sukacita, damai, kebaikan, kebenaran, pengendalian diri, dan lain-lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang membebaskan kita semua. Akulah kebangkitan dan hidup. Ia datang melepaskan kita dari segala belenggu, dari segala kegelapan, dari segala yang dikatakan bau yang tidak sedap. Untuk itu kita belajar dari Maria yang menangis, yang menggerakkan hati. Dia percaya pada Tuhan, tetapi kemudian berserah dan berpasrah, dan hanya air mata yang mewakili perasaan. Kemudian Yesus terharu. Kita juga belajar dari Marta, yang mungkin punya keraguan sama seperti pengalaman pribadi kita. Kadang pengalaman, seandainya Tuhan Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Kata-kata Marta ini juga mungkin kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya Tuhan ada, pasti saya bisa lulus. Seandainya Tuhan menyertai saya, pasti saya tidak mengalami kecelakaan seperti ini. Seandainya Tuhan menyertai saya, mungkin keluarga saya masih damai dan rukun. Seandainya kita mungkin sama seperti Marta. Tetapi dengarkanlah sabda, dengarkanlah Tuhan. Sebagai Marta diperbaharui dan menjadi percaya, kita juga yang mendengarkan sabdanya juga turut diperbaharui. Kita juga mungkin seperti Lazarus yang dekat dengan Tuhan sehingga dicintai dengan sungguh. Ya mungkin amat tadi bau karena kata-kata kita menyakitkan, hidup kita, sikap kita yang membuat orang menjauh. Kini dengan mendengarkan sabda Tuhan, hidup yang diperbaharui, orang datang mendekat dan tidak lagi mencium bau yang tidak baik, tetapi mereka dekat karena keharuman. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah terlambat untuk mencintai kita, maka kita perlu mendengarkan Dia. Kita dengarkan Dia supaya kita keluar dari kegelapan kehidupan kita, keluar dari kegelapan masa lalu kita, menatap masa depan yang lebih cerah. Dengarkanlah Dia supaya kita tidak lagi terbelenggu oleh keinginan-keinginan pribadi. Dan dengarkanlah Dia supaya kita bisa membawa keharuman bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.